Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-204 sekarang telah rilis. Oleh sebab itu, seperti biasa, jika manga Kimetsu no Yaiba chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Pertempuran melawan Muzan memang telah berakhir, dan Tanjiro yang sebelumnya sempat tewas dan dirubah menjadi iblis, sekarang juga telah menjadi manusia lagi. Oleh sebab itu, pada chapter kali ini, karena waktu di manga Kimetsu no Yaiba telah dipercepat sebanyak 3 bulan, jadi pada chapter kali ini kita bisa melihat bagaimana keadaan Tanjiro setelah dia kembali jadi manusia lagi. Pada chapter kali ini, setelah 3 bulan waktu berlalu, Tanjiro ternyata masih dirawat di kediaman kupu-kupu. Tapi bukan cuma Tanjiro saja yang masih dirawat, melainkan Inosuke dan juga Zenitsu. Setelah 3 bulan waktu berlalu, ternyata mereka berdua juga masih dirawat. Tapi yang menarik saat diperlihatkannya Tanjiro yang tengah dirawat ini adalah mengenai keadaan tangan dan mata Tanjiro saat ini. Karena seperti yang kalian tahu, kalau tangan dan mata Tanjiro memang tumbuh kembali setelah dia berubah menjadi iblis. Oleh sebab itu, diperlihatkannya kondisi tangan dan mata Tanjiro saat ini kalau menurut saya adalah sebuah kejadian yang sangat menarik. Ternyata kondisi tangan dan mata Tanjiro yang tumbuh kembali karena dia berubah menjadi iblis itu, sekarang setelah Tanjiro sudah menjadi manusia lagi, sudah tidak bisa berfungsi lagi. Karena menurut Tanjiro, tangannya yang tumbuh kembali itu tidak bisa merasakan apapun. Dan alasan kenapa Tanjiro masih bisa menggerakkan tangannya itu adalah karena memang tangan Tanjiro yang tumbuh kembali adalah mulai dari bawah sikunya. Jadi jika Tanjiro menggerakkan pundaknya, maka tangan iblisnya itu akan mengikuti. Sedangkan untuk mata Tanjiro yang satunya juga tidak bisa berfungsi. Dan itu artinya satu mata Tanjiro sekarang telah buta. Jadi dengan kata lain, semua bagian tubuh Tanjiro yang tumbuh kembali karena dia berubah menjadi iblis sekarang sudah tidak berfungsi lagi setelah Tanjiro kembali menjadi manusia. Pada chapter kali ini, selain kita telah mengetahui keadaan tubuh Tanjiro yang tumbuh kembali, kita juga diberi penjelasan mengenai alasan kenapa Tanjiro yang sebelumnya telah berubah menjadi iblis bisa menjadi manusia lagi. Ternyata alasan kenapa Tanjiro bisa berubah menjadi manusia lagi bukan cuma karena Tanjiro mendapat obat buatan Tamayo yang disuntikan oleh Kanao saja. Melainkan menurut Yushiro, salah satu alasan kenapa Tanjiro bisa menjadi manusia lagi adalah karena orang pertama yang digigit oleh Tanjiro adalah Nezuko. Karena menurut Yushiro, tubuh Nezuko memiliki antibodi yang punya kekebalan terhadap sel Muzan. Oleh sebab itu, menurut Yushiro, jika saja orang pertama yang digigit oleh Tanjiro bukan Nezuko, maka meskipun Tanjiro telah mendapat suntikan obat buatan Tamayo dari Kanao, Tanjiro tidak akan bisa kembali menjadi manusia lagi. Karena jika Tanjiro menggigit orang lain, Tanjiro yang telah merasakan daging dan darah manusia sebagai iblis baru, dia akan terus memburu manusia untuk memuaskan nafsunya. Oleh sebab itulah Tanjiro yang bisa kembali menjadi manusia lagi berkat dua hal itu membuat Yushiro mengatakan kalau Tanjiro memiliki keberuntungan yang sangat luar biasa. Muzan memang telah berhasil dikalahkan. Tapi seperti yang kalian tahu, untuk dapat mengalahkan Muzan beserta para iblis bulan dari kubu pemburu iblis juga banyak yang telah tewas. Bahkan bukan cuma pemburu iblis biasa saja yang tewas, para pilar pun yang merupakan pemburu iblis terkuat juga banyak yang telah tewas. Dan untuk saat ini, para pilar yang masih tersisa tinggal 2 orang saja, yaitu Giyu dan Sanemi. Tapi mengejutkannya, pada chapter kali ini setelah 3 bulan waktu berlalu setelah Muzan berhasil dikalahkan, Kiriya yang merupakan pemimpin dari keluarga Ubuyashiki mengatakan kalau organisasi pemburu iblis sekarang resmi dibubarkan. Dan karena pilar yang masih tersisa cuma Giyu dan Sanemi, jadi cuma 2 orang itulah yang menghadiri pembubaran organisasi pemburu iblis itu. Oleh sebab itu, setelah Kiriya mengatakan kalau organisasi pemburu iblis resmi dibubarkan, setelah itu Kiriya beserta kedua saudaranya membungkukkan kepala kepada Giyu dan Sanemi untuk mengucapkan rasa terima kasih mereka. Yang tentu saja Giyu dan Sanemi langsung meminta Kiriya untuk mengangkat kepalanya.
Karena menurut mereka berdua, kalau bukan berkat bantuan dari keluarga Ubuyashiki, maka organisasi pemburu iblis tidak akan pernah ada. Dan saya rasa hal itu memang benar, karena memang sepertinya cuma keluarga Ubuyashiki lah yang menjadi kunci utama dalam organisasi pemburu iblis. Tapi yang membuat saya sampai sekarang masih bertanya-tanya adalah apakah mereka semua sekarang telah yakin kalau cuma Yushiro dan Cacamaru saja iblis yang masih tersisa? Karena jujur saja, kalau menurut saya seharusnya masih ada iblis-iblis lain yang berkeliaran di luar sana. Oleh sebab itu, meskipun Muzan telah berhasil dikalahkan, seharusnya organisasi pemburu iblis jangan terlebih dulu dibubarkan. Atau mungkinkah selama 3 bulan setelah Muzan dikalahkan, mereka telah memburu seluruh iblis yang masih tersisa? Ya, siapa juga yang tahu. Tapi jujur saja, kalau menurut saya pembubaran organisasi pemburu iblis ini terkesan sangat terburu-buru. Apalagi jika tidak ada penjelasan mengenai iblis-iblis lain yang ada di luar sana. Tanjiro memang bisa dikatakan sebagai pahlawan yang telah berhasil mengalahkan Muzan. Tapi meski Tanjiro bukan merupakan seorang pahlawan, dia akan tetap memiliki banyak teman. Karena Tanjiro memanglah anak yang baik. Dan pada chapter kali ini, saat Tanjiro masih dirawat di kediaman kupu-kupu, banyak orang yang datang untuk menjenguk Tanjiro. Dan kelompok pertama yang menjenguk Tanjiro adalah Uzui Tengen, sang mantan pilar suara beserta ketiga istrinya. Dan kelompok kedua yang datang untuk menjenguk Tanjiro adalah keluarga Rengoku, yaitu adik beserta ayah dari Rengoku, Kyojuro, sang pilar api. Dan saat menjenguk Tanjiro ini, Shinjuro mengucapkan terima kasih pada Tanjiro karena Tanjiro telah menggunakan hulu pedang milik putranya. Karena menurut Shinjuro, putranya yang telah meninggal itu pasti akan sangat senang jika dia mengetahui kalau hulu pedangnya digunakan oleh Tanjiro. Tapi selain dua kelompok itu, ternyata masih ada kelompok lain yang datang untuk menjenguk Tanjiro, yaitu kelompok pemburu iblis yang masih selamat, Kakushi, dan juga kelompok penempa pedang Nichirin. Yang tentu saja dengan bertambahnya kelompok yang menjenguk Tanjiro membuat kamar tempat Tanjiro dirawat menjadi sangat penuh dan juga ramai. Dan dengan melihat kejadian ini, sekarang jelas sudah kalau Tanjiro adalah orang yang sangat penting bagi kelompok pemburu iblis. Dan alasan kenapa Tanjiro menjadi orang penting bukan hanya karena dia berhasil mengalahkan Muzan, tapi juga karena sikap Tanjiro selama ini yang selalu baik kepada semua orang. Oleh sebab itulah, karena Tanjiro selalu baik kepada orang inilah akhirnya banyak orang yang menyukai Tanjiro yang menganggap Tanjiro sebagai temannya. Mungkin bisa dikatakan kalau kejadian yang satu ini adalah kejadian yang paling banyak orang yang menantikannya. Karena sosok Kanao adalah salah satu karakter di Kimetsu no Yaiba yang banyak memiliki penggemar. Pada chapter yang lalu, Kanao memang diperlihatkan kalau dia masih hidup setelah dia berhasil menyuntikkan obat buatan Tamayo pada Tanjiro. Dan karena agar dia dapat menyuntikkan obat itu pada Tanjiro, Kanao harus menggunakan teknik ke-13-nya, yang teknik itu jika digunakan Kanao harus mengorbankan matanya. Jadi pada awalnya saya mengira kalau Kanao akan berakhir menjadi gadis buta. Tapi ternyata pada chapter kali ini terungkap kalau meskipun Kanao telah menggunakan teknik ke-13-nya, Kanao tidak berakhir menjadi gadis buta. Karena menurut Kanao, matanya masih bisa melihat meskipun mungkin tidak terlalu jelas. Dan selain itu, Sanemi juga memberikan Kaburamaru, ular peliharaan Obanai, kepada Kanao. Yang itu berarti Kanao bisa berlatih menggunakan mata Kaburamaru untuk membantu penglihatannya. Karena seperti yang kalian tahu sendiri kalau Kaburamaru bisa membantu Obanai saat sebelumnya Obanai telah kehilangan matanya. Inilah kejadian menarik terakhir yang terjadi di manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-204 yang dapat saya bahas kali ini. Pada chapter kali ini, setelah banyak cerita yang terjadi, Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, dan Inosuke memang memutuskan untuk kembali ke rumah Tanjiro berada. Namun sebelum mereka berempat pulang ke rumah Tanjiro, terlebih dulu mereka berempat mengunjungi makam para pemburu iblis yang telah tewas. Tapi menariknya, setelah kita diperlihatkan kegembiraan Tanjiro dan teman-temannya saat mereka hidup berbahagia bersama di akhir halaman dan panel manga Kimetsu no Yaiba chapter kali ini, kita malah ditunjukkan dengan sebuah gedung-gedung tinggi, yang itu berarti masa Tanjiro telah benar-benar berakhir.
Karena tentunya gedung-gedung tinggi itu adalah melambangkan masa telah berubah. Memang benar sudah ada kabar kalau manga Kimetsu no Yaiba akan tamat pada chapter ke-205 yang itu berarti pada chapter depan. Tapi jujur saja saya sama sekali tidak menyangka kalau manga Kimetsu no Yaiba akan tamat dengan ditunjukkannya sebuah masa yang sudah berubah. Kira-kira akan diperlihatkan kisah seperti apakah di akhir cerita dari manga Kimetsu no Yaiba ini? Penasaran bukan? Kalau kalian penasaran, kalian tunggu saja kelanjutan manga Kimetsu no Yaiba chapter selanjutnya. Nah, itulah kejadian-kejadian menarik yang dapat saya bahas mengenai manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-204 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.